Puji Tuhan, ini masa libur tetapi masih banyak juga jemaat yang datang beribadah. Berarti banyak saudara tetap tinggal di Jakarta, tetapi kita juga berharap rekan-rekan kita atau teman-teman kita yang sedang berlibur juga Tuhan memberkati mereka sama seperti Tuhan memberkati saudara pada saat ini. Saudara, saya bersyukur hari ini bisa melayani di GKY Peak, bertemu dengan saudara secara langsung. Saya menyampaikan juga salam yang hangat dari SCT Amanat Agung bagi saudara sekalian. Terima kasih terus mendukung dan mendoakan seminari ini. Seminarinya saudara juga karena ini didirikan oleh GKY. Dan saya berharap setiap kita bisa terus mendukung, mendoakan agar dari seminari ini lahirlah hamba-hamba Tuhan yang baik, yang bisa Tuhan pakai dan Tuhan utus kemanapun mereka ditempatkan setelah mereka lulus nanti. Bersyukur sekali Tuhan memberkati pelayanan SCTAA sampai hari ini. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dengan tema I am the true vine. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian bersama kita baca ya, karena ada di layar juga teksnya. Satu ayat saja dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Mari kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan. Saudara, bagi kita yang tinggal di Jakarta, seperti saya dan saudara sekalian semua ini, banyak orang mengatakan begini, tinggal di Jakarta ini nggak gampang gitu. Tinggal di Jakarta ini berat. Kehidupannya begitu cepat, tekanannya begitu banyak, dan kalau dibandingkan mungkin dengan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang tinggal di daerah-daerah pasti rasanya berbeda gitu. Waktu minggu lalu saya pergi ke Bali dan bertemulah dengan satu mahasiswa praktek di sana. Lalu saya tanya sama dia, kamu betah Kak di Bali gitu ya? Ya oke sih Bu, katanya gitu ya. Cuma di sini rasanya hidup terasa begitu lambat, slow living katanya gitu. Slow living, hidup terasa lebih lambat dibandingkan kalau di Jakarta. Di Jakarta itu begitu cepat rasanya, bahkan kita yang lagi studi aja rasanya wah dari hari ke hari itu cepat sekali gitu. Saudara, kita tahu bahwa hidup di kota Jakarta ini memang seperti hidup di tengah begitu banyak tuntutan, hidup di tengah kepadatan ritme kehidupan dan kita harus memenuhi semua itu. Katakanlah saudara ya, di antara kita ini mungkin banyak yang merasa lelah juga gitu. Untuk menanggung semua tuntutan itu. Entahkah di tempat pekerjaan, entahkah di rumah, entahkah di gereja begitu ya. Semua itu rasanya penuh dengan tuntutan. Kita harus bekerja dengan target tertentu, di rumah juga membutuhkan banyak sekali perhatian, di gereja juga ada banyak sekali pelayanan yang harus dilakukan gitu. Rasanya kok nggak udah-udah gitu, rasanya kok nggak selesai-selesai. Jadi tidak heran jika banyak di antara kita itu yang merasa lelah dengan ritme kehidupan ini gitu ya. Dan kita rasanya, untuk apa ya saya melakukan semuanya ini gitu. Pada akhirnya kita merasa jenuh, pada akhirnya kita merasa seperti tidak bisa memaknai apapun begitu. Dan umumnya kalau kita lihat ritme kehidupan ya, karena saya juga melakukannya setiap hari saudara, bangun pagi-pagi lalu kemudian kita berjibaku dengan kemacetan Jakarta yang kadang-kadang terasa tidak masuk akal gitu. Perjalanan yang kalau di rumah saya di Gading Serpong sampai ke SCT Amanat Agung itu mestinya cuma setengah jam, 35 menit gitu, tapi kalau hari-hari biasa sometimes itu bisa more than 2 jam gitu. Jadi waduh lama sekali perjalanan itu dan pulangnya juga demikian, rasanya memang lelah gitu. Begitu pulang sampai di rumah sudah malam dan rasanya capek banget. Belum lagi kalau harus melanjutkan dengan rapat gereja dan sebagainya begitu. Dan saya pun merasakannya gitu. Saudara, belum lagi kalau Sabtu Minggu ya ada latihan, ada kegiatan pelayanan yang terus menerus kita melakukannya. Kalau orang mengatakan kapan istirahatnya ya kalau seperti itu. Karena hidup kita kayaknya muter terus gitu. Tidak pernah berhenti. Saudara, tanpa kita sadari kita rasa dan kita mengalami bahwa kehidupan kita ini begitu sibuk. Walaupun rasanya ya kita terima-terima aja, memang hidup harus dijalani demikian gitu. Tapi sesungguh-sungguhnya mungkin kita juga berpikir gitu, kenapa hidup terasa begitu sibuk? Sibuk itu satu hal lah, memang sibuk kita ini. Tetapi yang sangat buruk dari kesibukan adalah ketika kita tidak bisa memaknai lagi. Untuk apa kita melakukan semuanya itu? Kita tidak punya lagi pemaknaan yang mendalam tentang segala sesuatu yang kita lakukan dengan semua kesibukan yang ada di dalamnya.
Kita terlihat dinamis, kita terlihat aktif, kita terlihat begitu banyak melakukan kegiatan, tapi sebenarnya tidak ada pertumbuhan gitu. Kayaknya kita ya di situ-situ aja, dan bahkan makin lama makin merasa jenuh, makin lama makin terasa lelah, makin lama rasanya semakin cemas gitu, makin lama semakin tidak bisa menikmati apapun. Saudara, satu kali ada seorang aktivis gereja ya, dia seorang majelis juga. Dia benar-benar bergumul dengan kehidupan yang sangat stressful menurut dia itu. Dan dia katakan bahwa kenapa ya Bu, saya ini semakin lama gitu ya hidup sebagai orang Kristen. Bahkan saya melayani begitu rupa, saya jadi majelis juga gitu. Tapi kok rasanya hampa gitu. Rasanya hidup saya itu kosong gitu, hati saya itu kayaknya kosong. Ya saya melakukan aja sebagai bagian dari rutinitas, bagian dari ritme kehidupan yang harus saya penuhi setiap waktu. Dan saya tahu itu adalah tanggung jawab saya dan seterusnya gitu. Tapi sesungguhnya kalau ditanya dalam hati saya sendiri, saya itu lagi apa sebenarnya gitu. Jadi dia kayak bergumul sekali gitu mendapati kehidupan yang demikian itu. Saudara, bisakah Anda bayangkan ya bagaimanalah seseorang bisa terus melayani, keep going gitu ya dalam kehidupan dan melayani. Sementara dia sendiri merasa hampa gitu. Dapatkah saudara bayangkan berapa banyak anak Tuhan di dunia ini yang hidupnya seperti ini gitu. Kelihatannya aktif tetapi ada banyak hal yang tidak bertumbuh dalam dirinya gitu. Jadi terlihat aktif, terlihat sepertinya rohani tetapi kita banyak sekali mengalami relasi-relasi yang buruk. Di tengah keluarga mungkin, di tengah pekerjaan, relasi di gereja misalnya begitu ya. Hati kita itu penuh dengan kemarahan, kebencian, dendam, sulit untuk mengampuni, kecewa begitu rupa, pahit dan sebagainya gitu. Dan itu betul-betul nempel di kita sampai betul rasanya kita tidak bisa keluar dari sana. Saudara, banyak sekali kehidupan orang percaya ini seperti atau ibarat yang saya katakan sebagai artificial plant. Tanaman yang palsu itu, tanaman plastik. Kalau kita lihat tanaman plastik itu ya, artificial itu, kalau dari jauh tuh gak kelihatan artificial loh, kayak hidup gitu. Karena tampak indah sekali gitu, bentuknya sempurna, warnanya bahkan lebih indah, lebih segar daripada tanaman asli gitu kan. Tapi sebenarnya stagnan dia, tidak mungkin ada pertumbuhan di dalamnya gitu. Karena dia tanaman mati sebenarnya gitu kan. Bukan tanaman mati tapi memang artificial, tanaman palsu gitu. Yang memang tidak ada kehidupan di dalamnya. Bagaimana mungkin bertumbuh? Bagaimana mungkin bisa menunjukkan sesuatu yang lebih baik lagi kalau memang dia sudah stagnan pada dirinya sebagai artificial plant itu. Saudara, tanaman yang tidak bertumbuh, tidak berbuah, apalagi berubah, itulah kebanyakan dari orang-orang Kristen hari ini di dalam dirinya. Ya udah, ibadah ya ibadah gitu ya, pelayanan ya pelayanan gitu kan, sebagai sebuah tanggung jawab moral kita sebagai orang yang beragama. Katakanlah memang agamanya adalah Kristen, maka kita pergi ke gereja kan. Kalau saudara bukan agama Kristen kan saudara pergi ke tempat ibadah yang lain gitu. Tetapi actually sesungguhnya itu bukan sesuatu yang mewakili keberadaan atau kemelekatan kita kepada Tuhan. Lebih sebagai kehidupan beragama saja. Yang di dalamnya itu menuntut ada efeknya, ada konsekuensi dari kehidupan beragama itu. Nah saudara, dari tulisan Paulus yang kita baca ini, nampaknya Yesus menangkap situasi yang kurang lebih seperti yang saya katakan ini terhadap diri murid-murid yang selama ini mengikuti dia. Ya, saudara, kalau lihat kehidupan para murid itu, apa yang tidak mereka lakukan bersama dengan Tuhan? Selama 3 tahun, 3,5 tahun mereka bersama dengan Tuhan, mereka ikut kemanapun Yesus itu pergi. Mereka ikut melayani, mereka tekun mendengarkan ajaran Tuhan. Mereka ikut mengusir setan, mereka melihat bagaimana Yesus mengadakan mujizat. Mereka ikut memenuhi keperluan-keperluan logistik yang diperlukan bagi orang-orang banyak yang mengikut Tuhan untuk mendengarkan ajarannya itu. Satu kali Yesus mengatakan waktu sudah hampir malam, mereka pasti lapar sekali, kita harus menyediakan mereka makan. Itu berarti tugas mereka juga untuk menyediakan keperluan logistik terhadap orang-orang banyak yang mengikut Tuhan. Artinya mereka ini adalah murid-murid yang sibuk. Yang setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi nampaknya mereka tidak bisa memaknai apa yang sedang mereka lakukan itu. Bagaimana kita tahu
bahwa mereka tidak bisa memaknai apa yang mereka bisa lakukan itu bagi Tuhan. Karena selalu ada banyak pertengkaran di antara mereka. Ada banyak di antara mereka yang ingin menonjolkan diri satu dari yang lainnya, begitu. Siapa yang menjadi terutama, siapa yang di belakang, siapa yang di depan, begitu kan ya. Ada orang-orang yang terus merasa ragu di dalam hati mereka terhadap guru yang mereka ikuti ini. Jadi sebenarnya mereka sih melakukannya, mereka dipilih sebagai murid, iya gitu loh. Tetapi pada dasarnya ada banyak sekali hal yang tidak berjalan pada tempatnya. Hanya mengikuti sebagai kegiatan saja. Dan Tuhan tahu itu bahwa potensi seperti itu ada pada diri murid-murid ini. Nah itulah sebabnya mengapa tulisan di dalam Yohanes yang merekam ucapan Yesus ini menjadi begitu penting. Di Yohanes pasal yang ke-15 ini ketika Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara kalau membaca kalimat ini begitu saja, kalimat ini sederhana kok. Kita membacanya saja kita cukup bisa mengerti. Apalagi ini tertulis dalam bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Tanpa saya berkhotbah pun saudara bisa paham ini maksudnya apa. Tetapi saudara-saudara sebenarnya pada waktu pernyataan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang murid-murid yang adalah orang Yahudi itu, maka perkataan ini diterima secara berbeda oleh mereka gitu ya. Mereka cukup terganggu gitu ketika Yesus mengatakan I am the true vine. Aku adalah pokok anggur yang benar itu. Mengapa terganggu? Mengapa terdengar tidak enak di telinga mereka begitu? Karena pada saat itu Yesus mengatakan kepada mereka bahwa dirinya lah pokok anggur yang benar itu. Saudara tahu pada zaman itu ya di zaman perjanjian lama gitu ya. Sampai pada pokoknya di komunitas Yahudi, pokok anggur itu adalah simbol Israel, simbol kebangsaan gitu. Jadi para penafsir itu mengatakan begini, the grapevine was a symbol of Israel's national life gitu. Jadi pokok anggur itu adalah simbolnya Israel gitu kan. Pokok anggur itu adalah identitas umat Allah gitu. Dan itu tertulis di dalam Yesaya 5 ayat yang ke-7 misalnya dikatakan sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Nah ayat ini benar-benar dipakai oleh mereka itu untuk menandakan bahwa pokok anggur itu adalah Israel. Karena Israel lah yang umat pilihan Allah. Jadi seluruh bangsa yang lain itu tidak seperti Israel. Mereka lah carang-carangnya, mereka lah ranting-ranting terhadap Israel sebagai pokok anggurnya. Itu pandangannya orang-orang Israel. Makanya orang-orang Yahudi ini, murid-murid Yesus itu gak bisa terima gitu rasanya pada waktu Yesus mengatakan pokok anggur yang benar itu adalah aku. Karena selama ini mereka mengatakan bahwa pokok anggur itu adalah bangsa Israel. Bangsa Israel itu. Bahkan ekspresi kepentingan pokok anggur bagi Israel itu membudaya atau dibudayakan di antara orang-orang Yahudi. Paling tidak saudara-saudara, kalau saudara perhatikan di dalam sejarah, koin atau mata uang bangsa Israel dari abad ke-5 sebelum Masehi sampai abad ke-2 Masehi, ya selama berabad-abad lamanya, pokok anggur itu adalah lambang yang ada di koin mereka, di mata uang mereka begitu. Untuk menunjukkan betapa pentingnya gambaran pokok anggur pada diri orang-orang Israel ini. Pokok anggur itu juga adalah simbol yang sangat tinggi yang kemudian diletakkan oleh orang-orang Israel itu di gerbang-gerbang bait suci, bait Allah. Jadi gambar pokok anggur itu ada di mana-mana lah gitu. Mungkin ya walaupun gak setara seperti itu cara berpikirnya, kita pun kan juga punya lambang negara kan. Kalau bangsa Indonesia lambang negaranya apa saudara? Garuda kan. Nah kita juga tahu bahwa Garuda itu adalah lambang bangsa kita. Dan kemudian para pendiri bangsa ini mengatakan Garuda itu mengapa dipakai simbol bangsa kita. Karena Garuda ini adalah lambang kekuatan. Garuda ini adalah lambang kebebasan. Karena dia bisa terbang tinggi dan seterusnya begitu. Setiap bangsa yang memiliki lambang itu pasti mengidentikan dirinya itu dengan lambangnya ini.
Seperti halnya bangsa Israel juga. Jadi mereka sudah sekian lama mengidentikan diri sebagai pokok anggur itu. Jadi pokok anggur ini adalah grand simbol kehidupan orang-orang Israel. Nah, bagaimana mungkin secara mengejutkan kemudian Yesus mengatakan bahwa pokok anggur yang benar itu adalah aku. Akulah pokok anggur yang benar ini. Saudara, disinilah kemudian kita lihat bahwa Yesus ini membalikkan posisinya. Membalikkan posisi siapa Tuhan yang adalah pokok anggur itu dan siapa Israel yang sebenarnya hanya ranting, hanya carang dari pokok anggur itu, begitu. Jadi satu sisi mereka juga tidak bisa terima. Harusnya yang jadi ranting itu kan bukan Israel, yang jadi ranting itu kan bangsa-bangsa lain yang bukan Israel gitu. Tapi kenapa sekarang Tuhan itu seperti menempatkan Israel itu sama seperti bangsa-bangsa lain? Nah, saudara, di dalam hal inilah kemudian dikatakan bahwa pada saat Yesus meletakkan posisi mereka di hadapan Tuhan, bahwa Israel tidak lagi bisa mengatakan bahwa diri mereka itu adalah yang paling hebat dari semuanya. Bahwa Israel itu bukan pokok anggur. Israel dan semua orang percaya itu hanya ranting dan carang dari pokok anggur itu. Dan dia tidak akan bisa berbuat apa-apa jika dia tidak terhubung dengan Yesus Kristus, sang pokok anggur yang benar itu. Saudara, demikian pentingnya pernyataan akulah pokok anggur yang benar, the true vine, ya. Dan ini perkataan ini kemudian menjadi salah satu dari pernyataan Yesus, 7 perkataan Yesus tentang the great I am, ya. Aku adalah ego eimi, aku adalah apa, begitu kan ya. Ada 7 perkataan yang sangat penting sekali di dalam perkataan siapa Yesus dan bagaimana dia mengidentifikasi dirinya. Paling tidak saudara, di situ ada perkataan yang Yesus pernah katakan sebelumnya adalah, aku adalah roti hidup, aku adalah terang dunia, aku adalah pintu, aku adalah gembala yang baik, aku adalah kebangkitan dan hidup, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan yang terakhir dia katakan, aku adalah pokok anggur yang benar. Jadi jelas sekali bahwa pokok anggur di sini adalah identitas yang Yesus sampaikan tentang dirinya. Pokok anggur ini bukan sekedar ilustrasi. Pokok anggur ini bukan sekedar perumpamaan tentang Yesus. Tapi pokok anggur ini adalah dirinya, identitas dia, Yesus yang adalah sumber dari segala sesuatu itu. Saudara, karena dia pokok anggur, maka dia adalah sumber dari segala sesuatu, sumber dari kehidupan manusia. Karena baik Israel maupun semua kita yang hidup di zaman ini yang menyebut dirinya orang percaya, kita bukan pokok anggur itu. Maka kita tidak akan pernah harusnya bisa merasa diri kita hebat melampaui Tuhan yang adalah pokoknya. Dan kalau misalnya kita merasa diri kita hebat seperti orang-orang Israel itu, maka Tuhan harus mengatakan kepada mereka bahwa kamu adalah rantingnya saja. Kamu bukan pokoknya gitu. Jadi Tuhan meletakkan posisi kita itu di mana dan posisi dia itu di mana. Saudara, ranting yang tidak terhubung dengan pohon, dengan pokoknya pasti akan menjadi mati lah gitu kan. Dan itu logika yang sangat sederhana sekali gitu. Hanya ranting yang terhubung pada pokok adalah ranting yang hidup. Siapapun akan mudah sekali memahaminya. Terhadap teks ini kemudian ada seorang penafsir bernama Ken Hughes. Dia menjelaskan demikian. Kehidupan rohani itu seperti aliran getah dari pokok ke ranting. Seperti itulah kehidupan Kristus mengalir dalam diri kita. Saudara, getah di pohon itu sama seperti darah di tubuh manusia atau hewan. Getah itulah yang memastikan nutrisi itu mencapai ke setiap bagian pohon, termasuk ranting-rantingnya itu. Bagaimana mungkin kita bisa melihat buah bergelayut di ranting pohon kalau tidak ada aliran nutrisi yang menyebabkan ranting itu menjadi hidup karena dia nempel pada pokoknya begitu. Atau kalau sudah pergi ke perkebunan karet gitu ya, orang bahkan bisa menoreh getah yang sangat banyak dari pohon yang sangat subur, bukan? Sampai dapat berember-ember kemudian getah itu diproduksi untuk menjadi bahan lainnya begitu. Pohon yang subur pasti akan mengeluarkan getah yang banyak begitu. Dan bahkan getah itu bisa ditarik keluar dari pohon itu gitu. Selain getah itu akan memberikan asupan nutrisi kepada bagian-bagian pohon.
Jadi begitu pentingnya memiliki hidup yang terhubung dan melekat kepada Kristus yang membuat kita bisa berfungsi baik. Yang membuat kita bisa menghadapi apapun di dunia ini karena kita terhubung dengan Kristus itu. Dan itu lebih penting dari kegiatan rohani apapun yang saudara lakukan. Jadi sebelum melakukan kegiatan-kegiatan rohani yang saudara sebut dengan pelayanan itu, justru yang sangat penting itu adalah bagaimana kehidupan kita ini berelasi, berhubungan dengan Tuhan itu. Kalau tidak, saudara-saudara, pelayanan-pelayanan ini akan menjadi sumber keributan sebenarnya. Kita hanya tidak setuju dengan orang lain, kita jadi marah. Kita merasa tidak didengar, kita merasa tidak dihargai, orang tidak berterima kasih atas semua yang kita lakukan, kita jadi kecewa. Jadi pada akhirnya pelayanan itu hanya berpusat pada diri kita sendiri. Dan akhirnya kita menjadi sangat capek sekali dengan kehidupan ini. Dan kemudian kita tidak bisa menghargai apa yang sedang kita lakukan dalam kehidupan ini karena kita pikir bahwa kita lah pokoknya itu. Padahal Tuhan di sini mengingatkan bahwa menjadi Kristen itu bukan sekedar rajin ke gereja atau rajin melayani, tetapi kita diajar untuk memiliki kehidupan yang bersumber melekat kepada Kristus itu sendiri. Entah pada saat kita bergumul atau saat kita menang, pada saat kita lelah atau pada saat kita semangat, pada saat kita sakit atau pada saat kita sehat, pada saat kita merasa menderita karena persoalan hidup kita yang terus-menerus datang menimpa kita. Tetapi kita tahu saudara-saudara pada saat yang paling rendah dalam kehidupan kita pun sesungguhnya iman kita mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan itu tetap dekat dengan kita. Nah itulah sebabnya saudara-saudara hidup yang melekat kepada Kristus itu bukan didirect atau bukan diarahkan oleh apa yang terjadi di dalam kehidupan ini gitu. Tapi diarahkan oleh Tuhan untuk kita bagaimana bisa menghadapi badai hidup itu. Diarahkan oleh Tuhan untuk bagaimana kita bisa menyikapi kondisi yang sangat berat kita rasakan itu gitu. Sehingga pada akhirnya hidup kita itu tidak occupied gitu, tidak dipenuhi dengan rasa stressful yang tidak bisa kita selesaikan. Seolah-olah hidup kita tanggung sendiri. Sikap orang yang merasa hidupnya itu ditanggung oleh dia sendiri, dia berpikir bahwa dia adalah pokok anggur itu. Nah, pada dasarnya kita tidak akan mungkin bisa. Berkali-kali Tuhan sudah meletakkan posisi kita itu ada di mana. Posisi kita itu adalah ranting yang harus melekat kepada pokoknya yaitu Kristus. Supaya kita bisa berfungsi baik, hidup dengan baik dan bahkan terus berjalan dalam kesetiaan kita. Sampai nanti kita berjumpa muka dengan Tuhan. Saudara sebaliknya kalau kita tidak berelasi dengan Tuhan, sudah pastilah hidup kita tidak berfungsi baik. Itulah sebabnya mengapa begitu banyak keluhan dalam hidup ini. Begitu banyak rasa lelah, begitu banyak rasa jenuh, begitu banyak rasa stressful dalam kehidupan ini. Karena kita merasa kita kayak nanggung sendiri gitu. Sekuat apa kita menanggung kehidupan yang begitu kejam kita rasakan di dunia ini bukan saudara? Begitu tidak adil, begitu berat, begitu menderita rasanya, begitu sangat membuat kita depresi seringkali. Bagaimana mungkin kita bisa menanggungnya jika tanpa Tuhan gitu? Itu sebabnya satu kali John Calvin pernah mengatakan demikian ya. Dia katakan bahwa hidup yang tidak terhubung dengan Tuhan itu mengerikan sekali. Karena kita bukan hanya kosong katanya. Tetapi sama sekali tidak memiliki kekuatan rohani tanpa kita bersatu dengan Kristus itu. Bisa sih saudara hidup tapi gak kuat. Bisa sih saudara terus berjalan tetapi benar-benar tidak punya daya. Gak punya kuasa kayaknya gitu. Kayak kepengen nyerah terus dengan kehidupan ini. Dan saudara tidak tahu bahwa sebenarnya ada harapan apa di balik ini. Karena kita sudah kayak hidup orang yang hidup seperti tidak ada pengharapan gitu. Gimana caranya kita menjalani hidup ini jika kita tidak terhubung dengan Tuhan itu saudara-saudara. Saudara hati-hati dengan status kita sebagai anak Tuhan, sebagai seorang pelayan gitu ya. Karena orang-orang yang tampak aktif itu tidak selalu merepresentasikan kedekatan kita dengan Tuhan saudara-saudara. Seaktif apapun kita, bisa gak kita aktif? Bisa. Tetapi persoalannya adalah orang ini, yang aktif ini, yang rajin ini gitu ya. Dia terhubungkah dengan Tuhan? Kita bisa jadi jemaat yang tampak aktif, majelis yang aktif sekali, aktivis yang luar biasa. Bahkan menjadi hamba Tuhan yang setia gitu, melayani, menggembalakan jemaat. Tapi bisa gak itu dilakukan di luar Kristus? Bisa loh saudara-saudara. Karena kita ini makhluk yang dinamis, kita bisa kerja, kita bisa melakukan segala sesuatu. Tapi Tuhan katakan kerja saja tidak cukup gitu. Melayani saja tidak cukup, kamu pasti tidak akan berfungsi baik.
Saudara tahu tidak, perpecahan di gereja di mana-mana terjadi di seluruh dunia di sepanjang abad itu pasti disebabkan oleh orang-orang yang tidak melekatkan hidupnya pada Kristus gitu. Melayaninya aktif, tetapi menimbulkan banyak sekali keributan. Apakah itu tujuan pelayanan gitu? Apakah itu tujuan hidup sebagai anak-anak Tuhan? Kenapa kita tidak bisa menghadirkan komunitas yang harmonis, orang yang saling mendengar, saling mengalah, melihat pada satu tujuan gitu. Tidak muncul transformasinya, tidak muncul perubahan hidupnya. Yang ada makin aktif, makin egois. Yang ada makin aktif, makin merasa dirinya benar. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa orang ini memiliki kerohanian yang melekat kepada Kristus? Karena karakter Kristus sama sekali tidak nampak pada dirinya. Nah saudara, dalam hal ini sungguh sangat berbahaya sekali bagi diri kita dan bagi gereja Tuhan. Itu sebabnya mengapa Tuhan memperingatkan para murid ini. Bagiku tidak cukup kamu menjadi murid, memang kamu bisa dipilih sebagai murid. Tetapi murid yang tidak melekat pada sang sumber atau sang pokok itu juga percuma gitu. Pada akhirnya kamu cuma ribut aja kerjaannya begitu ya. Tidak menghasilkan sesuatu yang berbuah banyak. Saudara, jika terhubung pada Tuhan itu sangat penting, maka pertanyaannya adalah bagaimana memiliki kehidupan yang bersumber kepada Kristus itu. Saudara, disinilah Yesus menjawab, siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Jadi syaratnya cuma satu, yaitu tinggal di dalam Kristus. Apa sih artinya tinggal di dalam Kristus? Di dalam bahasa Yunani kata tinggal disebutkan dengan istilah menon. Menon itu artinya menetap, terus melekat dan tidak pernah terputus. Itu kondisi tinggal. Artinya dia melekat secara permanen, bukan sesekali. Nah ini yang kemudian digambarkan oleh seorang pastor bernama Andrew Murray. Dia mengatakan begini, abiding is not a momentary act, but a continuous posture of dependence. Kondisi tinggal di dalam Kristus yang dimaksudkan itu bukanlah tindakan sesaat atau sesekali saja, melainkan sikap ketergantungan yang berkelanjutan. Saudara, di dalam membangun kedekatan dengan Tuhan itu nggak bisa terjadi kalau segala sesuatu itu dilakukan sesekali atau on off. Ya oke lah saat teduh kalau lagi ingat, doa kalau lagi butuh, melayani kalau lagi pengen, datang ke gereja kalau sedang ada waktu misalnya gitu. Lah gimana bisa melekat ini gitu? Karena just momentary gitu, cuman sesekali kita melakukannya. Jadi nggak merasa itu penting. Nggak merasa penting, makanya kita meletakkan itu sebagai list kedua ketiga dalam kehidupan kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan itu. Nah tapi kedekatan dengan Tuhan itu akan terjadi jika seseorang itu secara konsisten dan terus menerus menjalani kehidupan yang bergantung kepada Tuhan tanpa terputus. Saudara tahu tidak, sebenarnya ya untuk tinggal di dalam Tuhan itu adalah kebutuhan kita gitu. Saudara datang kepada Tuhan, ke gereja, melayani, bahkan sampai mendukung, memberikan persembahan dan apapun. Itu kita lakukan tuh bukan memenuhi kebutuhannya Tuhan. Karena dia sudah terlalu mulia dan sudah terlalu sempurna untuk tidak membutuhkan apapun dari kita sebenarnya. Tanpa ada kita, dia sudah sempurna pada dirinya sendiri. Begitu John Calvin pernah mengatakan gitu. Tetapi kalau sampai kita diberi ruang, diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, itu tuh memenuhi kebutuhan kita sendiri gitu. Untuk membuat kita itu dekat dengan Tuhan, untuk membuat kita merasa ada kekuatan yang berasal dari Tuhan, untuk membuat kita merasakan damai di tengah begitu banyaknya tekanan hidup. Jadi apa yang saudara lakukan di dalam pelayanan kepada Tuhan itu sebenarnya untuk kebutuhan kita. Dan Tuhan memberikan ruang yang cukup kepada kita untuk melakukan hal ini. Tetapi kita ini sikapnya seolah-olah kita melakukannya itu demi lebih membuat Tuhan lebih mulia. Tuhan tidak akan lebih mulia dengan pelayanan kita. Dia sudah mulia pada dirinya sendiri. Tapi kalau kita melakukan semuanya itu, disiplin rohani sampai pelayanan kepada Tuhan, itu karena kita membutuhkannya. Karena kita ranting, kita perlu itu gitu kan ya. Maka memang benar hidup dekat yang melekat dengan Tuhan itu sangat penting sekali. Tetapi ketika kita ngomong soal melekat dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan,
itu bukan berarti kita tidak ada masalah lagi gitu loh. Itu bukan berarti kita lepas dari semua persoalan hidup ini, enggak. Karena Tuhan Allah mengizinkan kita mengalami begitu banyak penderitaan itu dengan maksud untuk memurnikan kita. Maka tetap saja di dalam konteks melekat dengan Tuhan, itu Tuhan Yesus bicara soal satu konsep yang kalau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan pruning. Pruning itu adalah pemangkasan kan, pembersihan gitu, pemangkasan yang perlu dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya pohon itu subur, masih perlu nggak di-pruning? Masih perlu nggak dipangkas? Perlulah begitu kan. Makanya Tuhan Yesus katakan begini, setiap carang yang berbuah dibersihkannya, di-pruning oleh Tuhan, dipangkas oleh Tuhan, supaya dia lebih banyak berbuah gitu. Jadi sebenarnya perspektif kita tentang penderitaan, perspektif kita tentang kesulitan, perspektif kita tentang pergumulan dan persoalan hidup itu jadi berubah gitu. Karena pada saat kita mengalami hal itu, kita merasa bahwa kita tidak sedang ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi kita merasa bahwa kita sedang dibentuk oleh Tuhan, dipangkas oleh Tuhan untuk menjadi lebih bersih dari yang sebelumnya. Saudara, kadang Allah mesti memangkas kita oleh karena dosa kita. Tetapi dia juga bisa memangkas untuk memurnikan kita tanpa harus didahului dengan dosa. Saudara, apapun alasannya pemangkasan itu, kadang ketika dilakukan itu terasa begitu melukai, tidak enak rasanya gitu ya. Dan rasanya kita pengen cepat-cepat pergi gitu, pengen melarikan diri dari kondisi di pruning itu. Janganlah dipangkas lagi gitu, karena sakit itu tidak enak rasanya. Tetapi saudara tahu tidak, pada waktu pemazmur ini memberikan respons terhadap pemangkasan yang terjadi pada diri dia yang dilakukan oleh Tuhan. Dan dia merasa begitu stressful sekali dengan kehidupan dan tekanan-tekanan hidup yang begitu berat. Yang dia katakan, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Artinya begitu berat sekali pergumulan itu. Tapi satu saat dia pernah mengatakan begini, sebelum aku direndahkan sedemikian rupa, aku masih tersesat. Tapi di dalam Tuhan merendahkan dia itu, sekarang aku berpegang pada janjimu. Persis perkataan ini juga dikatakan oleh Ayub. Kalau saudara ingat ya. Di akhir semua perjalanan hidup yang terasa begitu berat, penderitaan yang begitu keras sekali menekan dia. Lalu di akhir babak itu dia mengatakan begini, tadinya hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang melalui penderitaan yang dia alami dan kesusahan hidup yang begitu hebat mendera dia itu, justru dia katakan sekarang mataku sendiri melihat siapa engkau. Saudara tahu tidak ya, dengan pemahaman seperti inilah ada seorang teolog mengatakan begini, God's hand is never closer than when he prunes the vine. Bahwa tangan Tuhan itu tidak pernah sedekat pada saat dia sedang memangkas tanaman anggur itu. Lihat, tangan itu ada di dekat ranting pohon anggur itu, bukan ketika dia memangkas. Sehingga dikatakan gini, persoalan hidup yang kita hadapi itu bukan berarti Tuhan menjauh dari kita. Dia bahkan lebih dekat dari yang kau pikirkan. Makanya pemazmur bisa mengatakan begini, bahwa Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk hatinya. Tuhan itu dekat dengan orang yang hancur hatinya. Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hatinya. Tapi saudara bisa merasakan itu atau tidak? Saudara, dalam hal inilah sesungguhnya kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah jauh dari hidup kita. Bahkan di tengah titik terendah kehidupan kita, dia ada. Saudara, dalam hal inilah kita harus ingat bahwa Tuhan memangkas kehidupan kita ini agar hidup kita ini bisa lebih banyak lagi menghasilkan buah. Membuat hidup kita jadi lebih banyak berkat bagi orang lain. Maka di akhir dari pernyataan yang hebat ini, saudara ya, I am the true vine. Lalu Yesus mengakhiri dengan satu bagian yang sangat penting. Dan dia katakan, apart from me, you can do nothing. Sehebat apapun kita, di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, mungkin pada saat ini seringkali kita merasa diri kita ini hebat gitu. Kita bisa melakukan banyak hal tanpa Kristus. Kita bisa bekerja dan menghasilkan banyak uang. Kita bisa raise a family. Bahkan kita bisa membesarkan gereja dengan kekuatan kita sendiri karena keuangannya cukup. Apalagi dengan semakin berkembangnya teknologi hari ini, saudara, dengan adanya AI, Artificial Intelligence, saat ini mungkin semua orang merasa show up bahwa memang manusia itu begitu hebat. Artificialnya aja hebat.
Ya, AI-nya aja hebat. Itu kan artificial intelligence, arti intelijen yang palsu yang bukan dari human gitu, dari teknologi. Artificialnya aja hebat, apalagi humannya, apalagi manusianya. Jadi manusia ini semakin merasa dirinya hebat. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan, apapun yang bisa kau lakukan, jika itu tanpa terkoneksi dengan Tuhan, maka semuanya itu akan sia-sia. Saudara, mungkin kita berpikir bahwa AI bisa menjawab kita bahkan lebih cepat dari jawaban doa yang kita minta untuk Tuhan jawab. Jadi kadang-kadang kita berpikir, apakah masih perlu iman gitu? Apakah pernyataan bahwa di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa itu masih relevan, masih dapat diterima? Saudara ingat bahwa firman Tuhan hari ini jelas berbicara kepada kita, sehebat-hebatnya manusia, kita bukan pokoknya, kita bukan pokok anggur itu. Kita adalah rantingnya saja, dan kita tidak akan pernah bisa menggantikan posisi Tuhan sehebat-hebatnya manusia. Kita adalah ciptaan, dan Tuhan adalah pencipta. Kalau kita tidak melekat kepada Sang Pencipta itu, kepada Tuhan yang menciptakan kita ini, maka itu berarti kematian bagi kita. Meskipun terlihat aktif, tapi sesungguhnya mati, artificial. Everything become artificial. Segala sesuatu menjadi artificial saja, palsu saja gitu saudara-saudara. Karena kita tidak melekat kepada Tuhan sang sumber kehidupan itu. Jadi kalau saudara bertanya ya, kegiatan-kegiatan kerohanian, kegiatan-kegiatan pelayanan itu apakah masih perlu? Apakah berdoa masih perlu? Apakah membaca firman masih perlu? Apakah setia ke gereja masih perlu? Apakah melayani masih cukup relevan buat kita? Firman Tuhan pada hari ini menjawab, iya masih sangat perlu. Kenapa perlu? Karena itulah cara kita untuk melekat kepada Tuhan. Cara kita untuk selalu sadar bahwa Tuhan itu ada. Cara kita untuk selalu sadar siapa dan di mana posisi kita dan siapa dan di mana posisi Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita harus terus belajar saudara-saudara untuk hidup melekat kepada Tuhan dan selalu sadar bahwa Dia ada di dalam setiap fase kehidupan. Entahkah pada saat engkau sedang begitu tinggi atau entahkah pada saat engkau begitu rendah. Bahwa Tuhan tetap ada di sana. Dan imanmu mengatakan bahwa Tuhan ada di sana. Amin saudara. Mari kita berdoa.